Halo, Assalamualaikum. Nggak kerasa ya, bentar lagi mau bulan puasa. Nah, biasanya menjelang bulan puasa seperti ini, banyak pertanyaan dari pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisa, apakah mereka boleh berpuasa? Nah, bersama saya Nurs Ranu, di video kali ini nanti saya akan coba menjawabnya. Tapi sebelum kita menjawabnya, jangan lupa buat Anda yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu. Dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Anda bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Oke, kita langsung saja mulai videonya, tapi seperti biasa kita intro dulu ya. Sebetulnya pasien gagal ginjal kronik yang sudah menjalani terapi hemodialisa atau cuci darah itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Apalagi bagi mereka yang mempunyai kondisi seperti sering drop, terus kemudian tensinya tidak stabil, kadang naik, kadang turun gitu ya. Kemudian juga gula darahnya juga tidak stabil. Kemudian terdapat keluhan-keluhan seperti sesak nafas, pusing, kram otot maupun mual muntah, baik saat menjalani cuci darah atau hemodialisa atau saat ketika sedang tidak menjalani terapi cuci darah. Nah, namun bagi mereka yang tetap ingin memaksa ingin menjalani puasa gitu ya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan berpuasa ketika jadwal cuci darah. Nah, pada saat cuci darah atau hemodialisa berlangsung itu Anda tidak boleh tuh berpuasa gitu. Karena apa? Karena saat terapi cuci darah berlangsung itu kondisi hemodinamik tubuh itu sedang tidak stabil. Cairan-cairan elektrolit dan juga seperti gula dan juga HB itu pasti akan ikut tercuci dan disitu juga pasti akan mengalami penurunan. Nah, apabila Anda memaksakan untuk puasa, nanti kondisinya akan membahayakan diri Anda. Anda bisa kemudian drop dan kemudian juga bisa terjadi penurunan kesadaran dan bahkan mungkin bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, kemudian dari sisi agama menurut saya sepengetahuan saya juga tidak boleh ya. Karena apa? Karena pada saat cuci darah itu kan ada beberapa obat yang harus dimasukkan tuh, seperti NaCl itu cairan yang harus dimasukkan saat cuci darah. Kemudian juga ada seperti heparin dan mungkin ada terapi-terapi lain seperti terapi asam amino ataupun juga terapi seperti hormon. Nah, yang kedua, pastikan tubuh Anda fit dan juga HB Anda stabil. Nah, tubuh yang fit ini diperlukan saat Anda menjalani puasa. Dan jika tubuh Anda sendiri mengalami beberapa keluhan seperti drop, seperti mual muntah, itu lebih baik jangan dipaksakan untuk puasa. Dan juga buat Anda yang HB-nya itu masih kadang turun naik gitu ya. Nah, ini biasanya pasien-pasien baru nih, itu HB-nya itu kan biasanya belum stabil. Nah, itu kadang turun, kadang naik, terus minggu depannya lagi itu turun. Itu sebaiknya jangan puasa dulu agar HB Anda bisa stabil. Karena pada saat puasa itu kan otomatis nutrisi itu kan berkurang, asupan nutrisi itu kan berkurang. Nah, pasien hemodialisa itu saat tidak sedang puasa aja HB-nya bisa drop, apalagi puasa. Karena nutrisinya turun, itu nanti bisa jadi HB-nya itu drop lagi dan akan membahayakan Anda saat puasa. Dan yang ketiga adalah jangan balas dendam ketika buka puasa. Nah, sebetulnya berpuasa untuk pasien gagal ginjal kronik yang sudah menjalani terapi hemodialisa ini sebetulnya baik ya. Karena apa? Karena dengan puasa ini Anda bisa menjaga asupan cairan. Seperti yang kita tahu, pasien-pasien gagal ginjal itu kan tidak boleh mengkonsumsi cairan terlalu banyak ya, tidak boleh minum terlalu banyak. Nah, dengan puasa ini Anda bisa mengurangi frekuensi Anda dalam minum. Tapi yang perlu diwaspadai nih saat buka puasa, mentang-mentang dari pagi sampai siang itu nggak minum, terus kemudian haus sekali. Nah, saat buka puasa itulah kesempatan untuk minum banyak. Nah, itu salah. Tetap ya, Anda harus mengontrol saat minum, saat sahur maupun buka puasa itu tetap harus mengontrol, walaupun di siang harinya itu Anda tidak minum, tidak ada asupan cairan yang masuk. Tapi jika Anda langsung minum begitu banyak gitu, nanti ya sama aja kayak hari-hari biasa gitu. Bahkan nanti bisa lebih, Anda bisa jadi bengkak dan juga bisa terjadi paru-parunya itu terendam air.
Dan yang keempat, nah ini yang biasanya sering dilakukan nih, hindari makanan yang tinggi kalium. Nah biasanya kan kalau orang puasa itu kan selalu ada takjil itu ya, takjil yang biasanya itu makanannya seperti kurma, seperti kolak pisang maupun juga es buah gitu ya. Nah makanan-makanan seperti itu tinggi kalium, di mana kalium itu sangat berbahaya untuk pasien gagal ginjal karena kalium yang terlalu banyak akan mengakibatkan sesak nafas. Nah makanan-makanan seperti kurma, terus kemudian es buah, es kolak itu sebaiknya dihindari saat buka puasa. Kalaupun ingin mencicipi kurma ya satu aja cukup. Dan jangan coba-coba untuk mengkonsumsi itu es kelapa muda itu, apalagi itu air kelapa muda itu sangat tinggi kalium, sangat bahaya untuk pasien hemodialisa atau cuci darah. Nah itu sebaiknya dihindari ya makanan-makanan yang seperti itu, walaupun mungkin anggota keluarga lain pada minum gitu ya, es buah, kurma, es kelapa muda gitu ya, air kelapa muda itu sebaiknya Anda menghindari hal ini karena seperti yang saya sudah bilang tadi, kaliumnya tinggi dan kalium yang tinggi itu bisa menyebabkan sesak nafas untuk pasien gagal ginjal. Yang kelima, jangan melakukan aktivitas secara berlebih. Nah, puasa buat orang normal untuk melakukan aktivitas berlebih aja itu tidak disarankan ya, karena tubuh tidak cukup asupan nutrisi dan juga asupan cairan. Nah, apalagi bila Anda pasien gagal ginjal kronik yang sudah menjalani terapi cuci darah, itu harus membatasi aktivitas Anda. Apabila aktivitas harian seperti bekerja gitu kan, harus bekerja itu juga harus diawasi gitu ya. Apabila misalkan kondisi tubuh Anda lelah ataupun ada keluhan-keluhan seperti pusing, terus kemudian penglihatan berkunang-kunang atau sesak nafas atau mual muntah, itu sebaiknya Anda istirahat dulu, dan apabila perlu Anda batalkan puasanya karena kalau dipaksakan nanti bisa menimbulkan kondisi kegawatan. Dan yang keenam atau yang terakhir, nah ini yang paling penting nih, ada baiknya Anda sebelum memutuskan untuk berpuasa itu berkonsultasi dulu dengan dokter. Nah, ceritakan apa yang Anda keluhkan dan apa yang Anda rasakan gitu sebelum nanti Anda menjalankan puasa, ceritakan semuanya ke dokter. Jadi konsultasi dulu. Nah, nanti dokter akan memutuskan apakah Anda boleh menjalani terapi atau Anda boleh menjalani puasa atau tidak. Nah, itu ya, jadi harus ada lampu hijaunya dulu dari dokter gitu ya, apakah boleh enggak gitu menjalani puasa di bulan Ramadan. Oke, itu dia sudah saya jawab ya mengenai bolehkah pasien gagal ginjal kronik yang sudah menjalani terapi cuci darah itu berpuasa, itu boleh apa enggak. Nah, sudah saya jawab, dan intinya bahwa sebetulnya pasien gagal ginjal kronik itu tidak disarankan untuk berpuasa ya, namun apabila tetap ingin berpuasa, Anda harus memperhatikan kondisi-kondisi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, sekian dulu video kali ini, dan semoga video kali ini bermanfaat. Buat Anda yang ingin bertanya, silahkan drop di kolom komentar atau bisa DM saya di akun Instagram saya di @ranu_garis. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum.